Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Ini saya Arizal Nur dengan NIM 2522200. Ini saya akan sedikit membahas tentang konfigurasi router menggunakan Winbox dan VirtualBox. Sebelum itu kita membutuhkan yang pastinya aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi router tersebut. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kita langsung masuk aplikasi yang pertama, yaitu Oracle VM VirtualBox. Kita buka dulu aplikasi VirtualBox. Nah, di bagian ini kita langsung saja menuju ke import. Nah, kita di sini menyediakan dua aplikasi software, yaitu GNS3 dan Mikrotik. Jadi ini adalah aplikasi yang akan menghubungkan VirtualBox ke aplikasi yang lainnya. Langsung saja kita masukkan yang pertama, itu GNS. Nah, di sini mungkin akan memakan cukup waktu banyak, jadi kita langsung saja. Nah, di sini apabila sudah muncul GNS3 VM AE, maka selanjutnya kita langsung ke kita importkan aplikasi yang kedua, yaitu Mikrotik CHR 7.12.1. Nah, jika sudah muncul dua aplikasi yang sudah diimport ini, lanjut kita langsung menyeting di VM. Nah, VM ini kita setting dulu network. Nah, di sini terdapat 4 adapter yang pilihan. Yang pertama itu adapter 1, adapter 2, adapter 3, dan adapter 4. Untuk adapter 1 itu kita pilih NAT, dan untuk adapter 2 kita pilih host only. Adapter 3 dan 4 itu kita memakai generic driver. Nah, untuk pada adapter 3 itu kita beri IDTT panel. Nah, di sini kita tinggal oke-kan saja. Nah, setelah sudah kita setting VM tadi, maka kita selanjutnya klik kanan, kita clone. Ini bisa kita ganti namanya. Nah, apabila sudah seperti ini, kita langsung menuju ke aplikasi yang kedua, yaitu GNS3. Nah, di sini kita jangan mengotak-atiknya dulu sampai muncul perintah untuk membuat suatu project. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa mengubah namanya itu sesuka hati kita. Contohnya seperti nah, seperti ini. Kita tinggal oke kan, maka sebuah folder itu sudah jadi. Selanjutnya kita lihat dulu di sini, jikalau belum ada device yang apa itu, maka kita perlu ke menu edit, selanjutnya reference. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk menambahkan device yang akan kita pakai. Kita ke VirtualBox VMS, lalu kita tekan new. Nah, di sini sudah ada dua aplikasi penghubung yang pada VirtualBox tadi. Yang pertama yaitu VM dan VM1. Kita masukkan VM dan VM1 nya.
jikalau sudah seperti ini, kita edit terlebih dahulu. Untuk simbol, nah ini kita bisa cari karena kita menggunakan router, jadi kita pilih router. Nah, klik pada klasik. Nah, kita cari router yang akan kita pakai. Nah, ini dia. Nah, untuk kategorinya ini kita pilih router, dan konsol kita pilih telnet, dan pada network ini kita ubah menjadi adapter 8. Kita oke kan. Nah, maka dia akan sudah terubah dalam device-nya menjadi router. Nah, untuk yang kedua yaitu sama saja. Nah, jikalau sudah berubah menjadi device-nya router semua, kita apply dan oke. Nah, maka secara otomatis dia akan muncul di dalam menu device pada aplikasi GNS tadi. Hanya kita tinggal menyusun topologi jaringan. Nah, untuk PC kita ubah menjadi GNS 3 VM. Nah, menyusun topologi jaringan ini sama seperti kita menyusun pada Cisco paket tracker. Nah, jikalau sudah hijau seperti ini tandanya PC ke PC itu sudah terhubung. Nah, untuk memudahkan kita mengingat Ethernet berapa yang kita pakai, itu kita bisa memperlihatkannya dengan cara yaitu mengklik Hit Interface Labels. Nah, maka di sini akan terlihat Ethernet berapa yang kita pakai. Nah, untuk memudahkan para pengguna, bisa kita buat IP-nya terlebih dahulu supaya jika kita mengkonfigurasikan nanti itu tidak lupa. Kita buat IP-nya yaitu 192.168.20.1. Selanjutnya kita buat IP yang kedua. (192.168.20.2). Nah, selanjutnya buat IP seperti yang telah dibuat pada router itu. Kalau IP sudah terbuat, nah di sini kita perlu login admin terlebih dahulu. Nah, jika muncul seperti ini, kita harus login admin terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita ketikkan admin, lalu kita enter. Nah, untuk password ini karena kita belum buat, jadi kita enterkan saja. Sini kita pilih N. Nah, barulah di sini kita masukkan password. Kita masukkan contoh yaitu 123 enter 123, kemudian enterkan lagi. Nah, di sini kita disuruh untuk mengubah atau menyeting nama pengguna. Caranya itu kita ketikkan sistem identity set name sama dengan. Nah, di sini barulah kita bisa memasukkan nama pengguna. Nah, ini bebas. Ini kita buat M1 terus 1. Nah, kita enterkan. Kalau sudah terdaftar, jadi dia akan memunculkan admin @micro 1. Selanjutnya kita setting pada VM kedua. Nah, jikalau nama admin sudah terdaftar, kita langsung pergi ke aplikasi selanjutnya yaitu Winbox.
Nah, di sini kami menggunakan Winbox 60.exe. Nah, saat kita buka aplikasi Winbox, itu akan secara otomatis muncul admin yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, contohnya seperti di sini. Yang pertama yaitu Micro 1 dan Micro 2. Nah, selanjutnya kita klik pada Micro 1, lalu kita connect. Nah, di sini kita langsung memasukkan IP address yang sudah kita buat pada aplikasi GNS tadi. Di sini caranya kita pergi ke IP, lalu pilih address dan kita tambahkan. Yang pertama itu kita masukkan IP dari PC. Nah, untuk Ethernetnya tadi pada aplikasi GNS kita buat PC pertama itu Ethernet 2. Jadi pada aplikasi Winbox ini yang kita pakai Ethernet 3 karena ketentuan Ethernet itu untuk interface-nya itu ditambah 1. Nah, jikalau sudah seperti ini kita apply lalu oke. Nah, di sini kita tambahkan lagi untuk IP address pada router. Nah, sama seperti kita memasukkan karena tadi IP Ethernet 3, jadi di sini kita Ethernet 4. Nah, oke. Nah, setelah terbuat IP address dan kita masukkan ke dalam ini. Nah, setelah IP yang pertama sudah jadi, sini kita buka lagi aplikasi Winbox-nya untuk memasukkan admin yang kedua yaitu Micro 2. Sama seperti tadi caranya. Setelah selesai memasukkan IP address, nah, ialah hasilnya yaitu terdapat IP address itu 192.168.1.1/24 dan 192.168.20.1/24. Nah, selanjutnya apabila kita sudah memasukkan IP address untuk semuanya, kita lanjut ke menu IP, lalu kita pergi ke routers. Nah, di sini kita masukkan IP PC yang berlawanan. Jikalau ini Micro 1, nah, maka kita masukkan IP Micro 2. Nah, di sini kita buat 192.168.2.0. Nah, di sini yang membedakan. Jadi yang kita masukkan itu jikalau ujungnya 1 atau berapapun, maka itu harus diganti dengan 0. Nah, untuk gateway-nya sama saja, kita masukkan IP pada router 92.168.20.2. Nah, di sini kita apply dan oke. Nah, jikalau sudah AS, ini tandanya sudah terhubung. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu caranya sama saja seperti ini. Nah, jikalau sudah sama seperti yang sebelumnya tadi, dimana sudah muncul AS,
dengan IP dan gateway-nya. Maka selanjutnya kita pergi balik lagi ke aplikasi GNS3. Di sini kita klik kanan pada PC 1, lalu kita pilih konsol. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk kita menghubungkan antara dua PC. Caranya yaitu untuk kita melihat apakah PC ini terhubung atau tidak. Kita ketikkan IP. Nah, kita buat IP PC 1 68 titik 1 titik 2 slash 24 spasi 192.168 1.1. Kita enterkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut menyetel IP pada PC kedua. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, jikalau sudah seperti ini, selanjutnya kita mengecek apakah topologi jaringan kita terhubung semua. Caranya kita masukkan IP dari PC 1 pada PC 2 dengan membuat loop perintah ping 92.168.1.1. Kita enterkan. Nah, jikalau ujungnya itu MS, maka PC dengan PC itu sudah terhubung. Nah, apabila sudah terhubung, ini yang pertama ini kita menggunakan cara statik. Selanjutnya kita akan menggunakan atau mencoba menggunakan cara dinamik. Nah, caranya itu tidak jauh berbeda dengan statik. Yang pertama kita atur itu yang membedakan itu hanya pada settingan pada Winbox. Nah, untuk di dinamik ini kita hapus AS-nya. Nah, kalau sudah kita hapus, lanjut kita masuk kepada admin pertama yaitu Micro 1. Kita pilih routing, lalu kita pilih OSPF. Nah, di sini kita pergi ke instances. Ini kita pilih instances, kita tambah, lalu kita okekan saja. Lanjut ke areas, kita tambah, kita okekan. Nah, pada interface kita tambah. Nah, di sini kita diharuskan memasukkan IP yang sudah kita buat pada aplikasi ini. Nah, pada pada address list ini, nah inilah yang akan kita pakai, 192.168.1.0. Jangan lupa slash 24. Nah, selanjutnya kita klik add new value, kita tambahkan network yang pada bagian 192.168.20
Nah, lanjut kita apply dan oke. Nah, jikalau sudah, kita ke yang satunya lagi, yaitu pada router 2 atau micro 2. Caranya sama seperti tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali lagi pada ini konsol pada PC 1. Kita langsung cek ping apakah terhubung atau tidak. Kita ketik ping, kita masukkan IP address, pada PC yang berlawanan. Nah, ini karena PC 1 jadi kita masukkan address yaitu 192.168.2.1. Nah, ini jikalau sudah MS, nah maka ini tandanya sudah berhasil.